Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak Bapak semua yang Bapak sayangi, kelas 3, baik kelas 3B, kelas 3C yang Bapak sayangi yang sedang belajar di rumah. Apa kabar semuanya, Nak? Ada sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anak-anak Pak semuanya di rumah beserta mama, papa dan keluarganya sehat walafiat dan terhindar dari penyakit-penyakit yang membahayakan. Amin ya rabbal alamin. Baik anak Pak semuanya, pertama sekali puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta salat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, anak-anak Bapak semuanya yang Bapak sayangi, kelas 3, B dan C. Untuk pelajaran kita hari ini, PAI, Pendidikan Agama Islam, hanya memperdalami materi yang sudah Bapak berikan. Nanti ada latihan secara online ya, Nak ya. Kemarin kita memberikan materi melalui WA Group tentang masalah sholat. Jadi anak-anak kita masih dalam sholat. Bapak yakin anak-anak Bapak semuanya sudah pandai melaksanakan sholat. Tapi perlu didalami lagi bahwa sholat yang 5 waktu itu namanya sholat fardu. Apa namanya, Nak? Sholat fardu. Sholat itu ada namanya sholat fardu, ada namanya sholat sunnah. Nah, kalau sholat 5 waktu itu namanya sholat fardu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ada 5 macam. Itu namanya sholat fardu. Sholat fardu itu sebanyak 17 rakaat. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Anak Pak sudah tahu semuanya itu. Anak Pak sekalian yang berada di rumah, sholat yang 5 waktu itu sebenarnya sudah ada waktunya. Kemarin sudah Bapak kirim lewat WA ya. Tapi tinggal 1 sholat subuh bagi kelas 3C kalau tidak salah. Dari yang 5 waktu sholat itu, kita mulai dari sholat subuh. Sholat subuh itu waktunya mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya. Apa itu fajar? Fajar adalah warna kemerah-merahan, bercahaya. Warna kemerah-merahan, kadang warna putih di atas langit. Fajar itu terbagi 2. Ada namanya fajar sidik, ada namanya fajar kizib. Nah, fajar sidik, fajar yang benar. Fajar kizib, fajar yang tidak benar. Nah, kenapa dikatakan fajar tidak benar? Kira-kira jam 2 itu kadang-kadang memang di langit itu ada warna-warna, ada bercahaya kemerahan. Sudah itu gelap lagi. Nah, itu belum tanda waktu awal subuh. Tetapi kalau kita lihat jam 5 lebih kurang itu, maka cahayanya ada tapi tidak gelap lagi hingga siang. Nah, itu namanya fajar sidik, fajar yang benar. Jadi awal waktu subuh itu adalah mulai terbit fajar. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Sedangkan zuhur adalah mulai condong matahari. Coba lihat Nak, jam 12 itu matahari di atas kepala kita. Kalau masih di atas kepala kita, itu belum masuk waktu zuhur. Tapi kalau sudah condong sedikit ke arah barat, itu namanya awal waktu zuhur. Nah, kapan akhirnya? Kalau diukur bayangan benda dengan bendanya, kan kalau matahari itu sudah condong ke barat, kalau kita tegakkan suatu benda, apakah misalnya pulpen atau penggaris, kita letakkan di tempat yang ada cahaya matahari, maka dia punya bayang-bayangan ya. Nah, bayangan itu kalau sama panjangnya dengan bendanya itu sudah berakhir waktu zuhur. Kira-kira jam 3
lebih kurang jam 3 lewat seperempat atau jam 3 itu sudah habis waktu zuhur. Nah, yang ketiga adalah sholat asar. Kapan sholat asar itu? Awalnya adalah mulai berakhirnya waktu zuhur tadi. Jadi berakhirnya waktu asar itu mulai awalnya waktu asar itu mulai ukuran bayangan benda sama dengan bendanya. Berakhir kapan? Ketika matahari sudah terbenam. Yang keempat adalah sholat maghrib. Mulai terbenam matahari, kalau nampak pergi ke pantai, ada sunset di sana, sudah sempurna terbenam matahari itu, maka warna langit itu, awan itu ada kemerah-merahan, itu sudah masuk waktu maghrib. Kapan berakhirnya? Waktu maghrib ini singkat. Kapan berakhirnya? Berakhirnya sudah hilang warna merah itu. Nah, berakhir waktu maghrib. Sedangkan yang kelima adalah waktu isya. Nah, kapan mulainya waktu isya? Mulainya waktu isya itu mulai dari hilangnya warna merah yang ada di langit di awan itu sampai terbit fajar siddiq, sampai akan masuk waktu sholat subuh. Wah, panjang sekali waktu isya itu. Jadi nampak semuanya, waktu-waktu sholat sudah kita kenal. Tetapi sebenarnya waktu sholat itu yang paling utama adalah di awal waktu. Nah ya, amalan yang paling disukai Allah, yang dicintai Rasulullah, yang paling afdol adalah sholat di awal waktu. Karena Rasulullah mengatakan, afdolus sholah, afdolul a'mal. Sebaik-baik amal adalah sholat as-sholatu fi awwali waktiha. Sebaik-baik sholat itu, amal itu adalah sholat di awal waktunya. Jadi apa? Walaupun tahu kita kapan berakhirnya waktu itu, tapi yang paling bagus itu adalah kita sholat di awal waktu. Jadi anak nampak semuanya, inilah pelajaran kita pada pagi ini, pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, karena sebenarnya materi ini sudah dikirim melalui WA, hanya beda lamanya lagi penjelasannya. Nanti setelah mendengar video ini anak-anak dianjurkan ya untuk mengerjakan latihan secara online. Tidak perlu dipoto kirim. Nanti ada linknya, itu linknya Bapak kirimkan, cukup mengisi link itu. Setelah diklik linknya diisi setelah itu dikirim, klik kirimnya, jadi tidak perlu dipoto, secara otomatis sudah masuk data ke pangkal data Google Drive Bapak. Jadi demikian, terima kasih, salam sama keluarganya Mama dan Papa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.